ألا ألا وشيخنا الفاتحة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحكيم. عدد كل حرف كتب ويكتب أبد الأبدين ودهر الداهرين. رضي الله عني وعنكم وقال رضي الله عنه. Kemudian kita menyambung menangkip daripada hulu sumumpul, yaitu kita ulang sedikit di tahun 1966. Nah, di situ kita ulang supaya kisahnya itu bersambung. Di tahun 1966 Guru Seman berencana hendak ke Bangil, karena keberangkatan yang di tahun 1964 2 tahun nang silam itu sudah kepada lawan Guru Bangil karena ulun pulang hendak bahasa ke sini pulang, tapi orangnya kada banyak. Ini kan berombongan ya. Nah, di tahun 1966, nah disitulah Guru Seman berencana berangkat ke Bangil. Nah, mengetahui Guru Seman hendak berangkat ke Bangil, maka Abah Guru pun hendak umpat juga ke Bangil, hendak mengawani. Tetapi karena duit kadeda, akhirnya modal laku tulak ke sana. Cuma waktu itu Mama Sidin tahu bahwa ini anak hendak tulak ke Bangil, hendak belajar lawan Guru Bangil, hendak tabarruk lawan Guru Bangil. Paksa, bukan terpaksa juga, malah artinya amas dijual, utas dijual, cincin dijual, dasarnya apa dijual supaya hawa berangkat ke Bangil. Nah, ini satu pembelajaran ulang bagi kita kan. Artinya Mama Sidin rela berkorban menjual sesuatu yang berharga, kan cincin utas itu kan berharga tuh bagi babinya kan. Cuma rela dijual untuk kesuksesan anak. Tapi ulun yakin seberatan orang tua pasti nambah itu. Ada yang rela berjual ini, berjual itu, asal anak nempar kitab, asal anak masuk pesantren. Ulun yakin seberatan kuitan pasti nambah itu. Nah, cuma pulang tinggal kan anaknya ini, nah pulang berkata pada balas jasa lawan kuitan. Kuitan maka berjual ini, berjual itu, harta yang paling di apa bahasa kitanya harta yang disimpangi gitu kan, rela dijual, harta yang disayangi rela dijual demi anak sekolah. Ternyata anaknya sekolah bilang ada bujur-bujur bilang masuk sebulan hampir. Nah, jadi hasil memang seberatan orang tua rela berkorban sesuatu yang disayangi dijual dasar anak ini supaya kau menuntut ilmu. Nah, termasuk Mama Sidin. Ringkas cerita berangkat dari Banjar sampai ke Surabaya, lalu ke Bangil. Lalu ujar Guru Seman, ulun datang ke sini, datang ke Bangil, hendak mencari Syekh Murabbi Mursyid, orang yang membimbing roh ulun. Karena memang Syekh Murabbi Mursyid itu satu aja kita anggap di tengah hati kita. Ada pun yang lainnya itu Syekh Tabarruk ngarannya, itu kita anggap di pinggir-pinggir hati. Sebenarnya dalam hati cuma ada yang di tengah, ada yang di pinggir. Nah, Syekh Murabbi Mursyid ini yang kita anggap di tengah-tengah hati kita. Lalu ujar Guru Bangil, setahu ulun di Jawa ini nak kawa mentarbiyah kurang yaitu berempat. 2 sudah meninggal, 2 masih hidup. Siapa yang masih hidup? Nomor 1 Kiai Maksum Lasem, itu di Jawa Tengah, dan Sidin itu sudah tua sepuh. Kemudian yang kedua yang masih hidup
yaitu Kiai Hamid Pasuruan. Nang makom sidin di belakang Masjid Pasuruan lah. Nah itu orangnya masih hidup dan orangnya masih aman lagi dan parah pulang lawan Bangil. Kan antara Bangil lawan Pasuruan itu parah aja kan. Ada di jam-jam paling setengah jam atau 20 menit lah. Nah jadi ujur guru Bangil ulun menyarankan ke Kiai Hamid Pam kenapa? Karena parah kayak mau ke Jawa Tengah kan Jawa Timur Jawa Tengah jauh bener kan. Nah waktu itu ujur guru Bangil sebagai supaya bukti ulun menyuruh ulun olahkan surat yang bawa kita ke sana. Nah artinya nih stempel nih bahwa guru Bangil menyuruh ke sini nih. Ditulis surat biar sekalinya tulis surat sekali nulis surat salah rabit. Ya karena memang menulis surat lawan guru, SMS, WA, menelpon itu harus ada adabnya juga, kada sembarangan menulis. Nah itu kan, kadang nang sembarangan berucap, kada sembarangan bepandir, kadang memang ada tata tertibnya kita. Tulis ulang yang kedua salah ulang, tulis ulang yang ketiga salah ulang sampai ke saya 5 kali tak enggak salah terus. Tulis surat nih. Kebulujurannya ujar guru Bangil, ayo sudah berhubung kata kawan menulis surat, nah langsung aja aku nang kesana. Nah data kesana. Untuk di antara hikmahnya Sidin salah terus menulis arahnya langsung Sidin nang kesana akhirnya dan Allah Taala hendak ada rahasianya di situ. Lalu tulah ketiga, keempat lawan supir sampai kepada Kiai Hamid. Jadi ujar guru Bangil nih berdua hendak mencari Syekh Murabi Mursid dan ulun menyarankan ke bian. Ujar Kiai Hamid untuk orang Kalimantan nang bagusnya itu nang mendidik nang mentarbiyah adalah orang Kalimantan juga. Artinya kan guru Seman guru Sokompol ini kan sini orang Kalimantan, otomatis nang bagusnya mentarbiyah ini orang Kalimantan juga. Artinya siapa ikan lagi kan guru Bangil orang Kalimantan juga itu kan. Akhirnya isyarat daripada Kiai Hamid bahwa nih nang berdua ini ditarbiyah oleh guru Bangil lalu bulikan. Untung tadi ngapa? Culak tadi kan ada hikmahnya tah. Bulikan. Nah waktu bulikan itu kan Kiai Hamid sambil menapak belakang abah guru sambil berucap Gubernur Kalimantan, gitu. Sambil menapak tak Gubernur Kalimantan, Gubernur Kalimantan, model itu. Ya Gubernur Kalimantan ini dulu tadi bukan model paman birin lain lah. Itu maksud Gubernur Kalimantan itu adalah penguasa atau sohibul wilayah lah. Pemegang Kalimantan, gitu kan. Itu waktu masih umur ada sampai 30 masih bujangan masih. Itu sudah dikasyaf oleh Kiai Hamid bahwa ini Gubernur Kalimantan, artinya sohibul wilayahnya Kalimantan. Sampai ke rumah, bulikan ke Bangil, sampai ke rumah, jadi udah guru Bangil. Nah, ikam semane bulikai ke Banjar. Jadi aku di sini karena nang melajari ini, karena nilainya sudah tuntung. Nah, ikam kena belajar lawan ini pulang. Makanya guru Seman agak si Anang, maksud si Anang itu ya guru pada si Anang ini sih secara zahir itu adalah muridku. Secara zahir itu adalah muridku. Tapi secara batin I-nya adalah guruku. Atau secara batin aku adalah muridnya. Secara zahir I-nya muridku. Tetapi secara batin I-nya adalah guruku. Nah, itu tujuan guru Seman. Nah jadi aku di sini mendidikakan. Nah itu murid berdua. Yang akhirnya biar 22 hari 22 hari aja apa guru itu dibangun apa aja 22 hari dididik ditarbiyah oleh guru Bangil. Banyak kitab-kitab nang dihatamakan. Ringkas cerita Sidin bulik ke Martapura. Nah waktu bulik ke Martapura Sidin lebih himong, lebih cinta untuk berkhulwat menyendiri. Banyak orang tuh nama minta artinya buka majelis kayak biasa, karena sebelum tulak itu memang ada majelis sudah. Jadi bukan majelis seperti biasa. Bahkan sampai-sampai guru Seman pun menyarankan buka majelis juga. Guruan menyarankan buka majelis, cuma ditolak Sidin dengan lembut, ditolak Sidin dengan halus. Intinya ada anak membuka tadi. Jadi mulai itu tak 7 kholwat. Sebagaimana Rasulullah kan 7 kholwat juga.
Ada yang seminggu terkadang keluar masuk kamar halwat ada keluaran, ada terkadang setengah bulan, ada sebulan, ada yang 40 hari ada keluaran. Bahkan di kamar halwat itu sih puasa. Nah ini satu pembelajaran ulang. Terkadang kita masuk kamar halwat biasanya nih, soalnya di situ hibak kerepek, kerupuk, keripak, ya macam-macam kan. Jus-jus napa-napa kan ya oleh. Ada kulkasnya pulang. Nah itulah yang kamar halwat namanya tuh warung ya. Ada sidin di dalam kamar halwat berpuasa. Bahkan berpuasanya ini sahur lawan berbuka itu 3 biji pisang mahuli bro. Pisang mahuli itu kan tapi ganal juga lain pisang menggelar ya oleh. Itu ganal dah. Ada di pisang mahuli ya. Arti 3 ini kayak ini. Bilanya berbukanya dengan 2 pisang mahuli, berarti karena bersahurnya sebuting mahuli tak? Bilanya berbuka sebuting, berarti karena bersahurnya apa? 2 tak? Intinya ada nang berbuka 3, bersahur 3 ada. Ada ini berbuka lawan bersahur 3. Itu ada gampangan diet mana itu lah. Bahkan pada dan berdua nih menjalaninya lawan guru seman. Kenapa? Karena satu guru juga lawan guru bangil. Itu tarekohnya orang hendak tarbiyah, orang hendak karena tadi ditarbiyah oleh Syekh Murabi Mursid tadi. Nah jadi pada suatu malam biar tahu kejadiannya di bulan puasa hendak bersahur kadida pisang. Biasanya di Masjid Al-Qaromah yang tikap adalah hendak bersahur kadida pisang. Lalu jadi guru sama ayo kita ke jalan ke pasar kan di parak masjid itu kan ada pasar belauran kan adanya kan. Jadi kita ke pasar belauran kalau jam 2 jam 3 nih masih ada warung yang buka lagi kita kegiatan bersahur. Sekalinya dia kenapa pada malam itu kadeda warung yang buka ada sebuting cuma itu pun pulang orang bisa simpun juga sudah. Artinya hendak tutup dah. Cuma ujar guru sama coba pun kita takoni gagawayan kita nah kalau ada makan yang bisa dimakan. Saya juga orang tadi ampun maaf makanannya sudah habis. Kadeda lalu lah sedikit-sedikit kadeda kecuali ada 3 biji pisang mahuli pulang. Allah Ta'ala nih hendak istiqomahkan gitu kan kecuali 3 biji pisang mahuli dia pulang takdirnya kayak gitu. Ya Allah untuk mengaturan. Lalu ujar guru sama ikam je berbuka tadi berapa makan pisang mahuli. Lalu dia abah guru ulun berbuka 2. Nah berarti bila berbuka 2 sebutin aja lagi jatah ikam ya Allah. Nah aku tadi berbuka sebutin aja berarti 2 jatah kok. Nah pas benar 2 pulang. Ini tak pas benar pulang jatahnya nang sebuting ketika 4 tahun. Ada ini abah guru berbuka 2 berarti tinggal sebuting lagi. Kemudian pulang guru seman berbuka 1 berarti bersahur 2. Sampailah masanya kita ringkaskan cerita sampai masanya Rasulullah mengizinkan sidin untuk membuka majelis. Nah itu ngarannya izin khas, ngarannya izin yang khusus langsung dari Rasulullah. Cuma sebenarnya izin itu 2, ada izin am, ada izin khas ngarannya. Ada izin yang umum, di mana izin umum karena banyak hadis Nabi yang memadahkan artinya bila kamu mendengar ilmu sampaikan pulang. Nah itu berarti ngarannya izin am ngarannya. Ada ini izin khas daripada Rasulullah. Oh beda antara izin khas lawan izin am tuh yang bedanya sudah. Ya nang wada'iyan ilallahi biiznihi wada'iyan dan berdakwah membawai wada'iyan ilallah biiznihi bi amrihi dengan perintah daripada Allah. Rasulullah nang izini berarti Allah Taala mengizini berarti wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya apa nang Rasulullah ucapkan itu sebenarnya dari Allah juga. Wa ma yantiqu anil hawa. Rasulullah itu kada pernah berucap itu karena hawa nafsu in huwa illa wahyu yuha. Nya ujar guru telah di martabura mengingat benar ida udina suhila. Sebenarnya mau di martabura kan kepada bulik kada tergantung seorangnya. Anda boleh kampung apabila kah? Nah itu tah. Cuma alhamdulillah waktu di martabura ulun tidak boleh kampung pasti berizin, pasti bepadah. Karena di asrama itu ada guru Anur nih lah. Jadi bilanya hendak bulik tetap pasti berizin. Walaupun setiap minggu tahunnya sudah jadi bila bulik setiap minggu bila malam Jumat bulik. Nah kayak ini nah waktu bujangan itu sudah mulai kita kegiatan malam kayak malam Jumat ini.
mulai ulun bujangan sampai bini anak 1, 2, 3, mudah-mudahan ila yaumil qiyamah ya Allah kita bersambung-sambung aja kita. Nah jadi bilangnya boleh tuh izin ujar saja dapat makjun, jadi tetap makjun itu artinya diizini. Kenapanya ida udina suhila, apabila diizini itu pasti mudah. Santri apabila keluar dapat izin mudah, tapi bilanya keluar ada seizinan ya nang ngalih benar tuh. Kalau kena ketahuan orang, kalau kena ini, tapi mau nggak izin mudah, ada jadi masalahnya ada izinnya tadi. Ida udina suhila, apabila diizinkan pasti dimudahkan. Kita kembali ke kisah ulang. Jadi ngarang dapat izin sidin dari Rasulullah. Disitulah banyak, dan disitulah sidin membuka majelis, lalu banyak yang hadir biasanya itu banyak yang hadir. Tetapi ngarang banyak yang hadir ini pulang ya, banyak juga orang menghidang kita. Pondok semakin tahun semakin banyak orangnya, banyak menghidang kita, pasti banyak menghidang kita. Kullu di ni'matin mahsud. Tiap-tiap orang yang mempunyai nikmat itu pasti ada yang menghiri. Yang bertambah harta terus pasti ada yang menghiri. Itu kan ada apa ada menghiri bertambah utang ya Allah, nanti ada yang menghirinya ya Allah. Mau bertambah nikmat itu pasti ada yang menghiri. Sampai-sampai waktu itu sidin dicari-cari orang kesalahan. Hendak dicari dari segi baca kitab karena sidin ahli juga baca kitab pada mau menyalahkan. Dari segi suara, ya Allah jangan suara kayak kumbang dalam belik kawan disalah-salahkan. Ada ini suara orang baik juga belum. Sekalinya biarnya ada celahnya telah. Sekalinya waktu pengajian itu di majelis sidin kan ada orang seikong berdua enam model kada tapi waras. Nah di situ celah orang untuk menghantam abang guru. Artinya nafas itu viral waktu itu ternyata bahwa nama ngaji ke guru karaton yang adanya guru karaton banget masih di karaton ada guru sekumpul lagi belum masuk kumpul lagi karena ada cerita kan apa sih nggak suka apa sekumpul kan artinya orang nama ngaji ke karaton tuh hati-hati kalau pindah kegilaan ya Allah kenapa tuh buktinya seikung berdua ya padahal murid orang ribuan seikung berdua itu nang jadi sampal kan artinya adalah seikung berdua nang jadi sampalnya kayak viral doang mendengar guru sombong. Nah 2 kali sudah kan kita ketahui Tosidin itu difitnah waktu itu kan kisah mengajar di Darussalam kan dipadakan orang sasat sudah minggu malam Jumat tadi. Nah ini pulang dipadakan orang sasat pulang kenapa buktinya ada yang kegilaan tadi biasanya ada yang kada waras. Nah jadi guru sombong tadi kata kau juga sih berucap kayak kata kau juga membela-belakan kata kau lalu tulak ke gangir. Berdapat lawan guru bangir sebelum tolak itu di anu sudah kan artinya ikamlah jailah gantikan menjadi sebuah aku anak bangir dulu aku anak berdapat lawan guru bangir kayak apa penyelesaian permasalahan ini nya kurang bahari itu yang pasti tumat ke guru kayak karena kita kisahnya lah sampai karena kisahnya di akhir wafat di akhir kehidupan guru bangir mulai sekarang apa yang baik lakukan. Karena memang abah guru itu kan teman-teman kepada apapun kepada. Nah, kurang dari kayak itu. Itu karena ada anunya pembicaraan kita sampai ke situ kan. Nah jadi boleh guru seman tadi ke Banjar. Lalu ujar guru seman, anu aja ikam disuruh guru bangir untuk ke bangir. Biasanya model klarifikasi ke bangir jelaskan biasanya. Pokoknya lah pesan pula guru sama apapun yang ikam rasakan, apapun yang ada di hati ikam keluarkan di hadapan guru banyak. Gitu. Cuma waktu itu kan abah guru model kayak bola kesini, kada sadar berucap sampai di sini ulun kada hendak berucap apabila Rasulullah kada mengizini berucap. Itu kata-katanya. Ulun kada hendak berucap apabila Rasulullah kada mengizini ulun berucap. Itu bukan sidin apa model harap daripada guru kada karena memang sudah tak keluar sorangan golabah itu yang bahasanya itulah golabah tak keluar sorangan dimuntung tanpa sidin sadari ulun kada hendak berucap kecuali Rasulullah mengizini ulun berucap. Ringkas cerita berangkat di antaranya yang disuruhkan berangkat itu guru-guru Tuhan pulang oleh guru berangkat guru Haji Badrudin kemudian guru Salman Komplek dan ada 6 guru Salman Komplek ya. Dan ada juga 6 lain-lainnya lagi
sampai ke Bangil anu papandir biasa model kan ada permasalahan gitu, nah karena orangnya banyak bang. Lalu pada suatu malam harinya ditakoni kayak apa permasalahannya. Nah, hingga cerita dijelaskan oleh abang guru, umba itu subuhnya dikumpulkan guru-guru tuh tadi. Nah, lagi ujil guru Bangil. Nah, nang terjadi di Martapura, habar-habar nang terjadi di Martapura, aku yakin itu adalah fitnah. Aku yakin itu adalah fitnah, bahasa wahidnya kayak masalah nang gila bang, ya barangkali mau ditulis awalnya dulu kegilaan sudah. Lalu hadir majelis saling kan, atau ada juga nang ketulahan mencari kesalahan sidin kan? Ya Allah kisah hadir majelis saling ketulahan bisa juga kegilaan. Allah alam kalau membahas masalah itu yang intinya itu bukan karena pelajarannya ujungnya nang gila tadi memang dasar orangnya juga kegilaan. Nah itu kita sampaikan aja guru Bangil, kita sampaikan di majelis masing-masing bahwa yang diajarkan nih Jaini ini adalah ajarannya bujur, itu kada menyimpang, kada salah. Nah, itu. Tahun 1966 tadi lah. Nah, berarti itu tahun 1667 itu berarti kejadiannya. Kemudian di tahun 1968 ada seorang Habib yang alim luar biasa meninggal dunia, yaitu Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang. Nah, waktu perjalanan nang pian hadir malam Jumat tadi itu di tahun 1964 itu Abu Guru berdapat lawan Habib Ali Kuitang. Nah, di tahun 1968 Habib Ali Kuitang meninggal. Bahkan waktu itu majelis imam besar yaitu adanya di Kuitang. Habib Ali Kuitang namanya. Nah, setelah meninggal Habib Ali Kuitang itu majelis Simtud Duror, jadi Habib Ali Kuitang itu membaca Simtud Duror. Setelah meninggal, majelis Simtud Duror itu seharusnya itu diserahkan kepada Habib Anis Solo. Nah, cuma waktu itu Habib Anis biasanya dia lagi kholwat, gitu. Lalu diserahkan kepada Habib Zain. Setelah diserahkan kepada Habib Zain di Martapura, nang kubur sidin di terus pada Polres Martapura atau Habib Zain Al-Habsyi. Nah, setelah diserahkan kepada Habib Zain pulang menyerahkan kepada Abu Guru Sokumpul. Yang di situ Simtud Duror semakin terkenal di Kalimantan. Nah, ditambah dengan syair-syair suara yang bagus pulang makin tambah terkenal, makin orang tambah cinta untuk membaca maulid Simtud Duror tadi. Semakin banyak majelis. Nah, di tahun 1971 kita ringkaskan. Di tahun 1971 ngaran banyak murid, banyak jamaah, otomatis diantaranya itu ada yang belajar hendak memberangkatkan sidin haji. Nah itu tuh. Nah jadi Abu Guru tuh sidin haji di tahun 1971. Itu adalah, jadi ada juga terkadang memadahkan 1972. Nah ada juga yang memadahkan 1971. Nah mana bujur keduanya? Mana bujur keduanya? Nah belum jelaskan. Jadi biasanya itu ada yang belajar entah berjual tanah, lalu payung, lalu berangkatkan. Sebelum berangkat itu Abu Guru belajar manasik haji lawan guru seman. Nah ini peluang pembelajaran, artinya sebelum kita berangkat umroh, sebelum berangkat haji, amun kawat itu bukan amun kawat, wajib kita dulu belajar tentang umroh, jangan asal berduit langsung pulang. Timbul kena pojok di Ka'bah, apa yang dibaca ya oleh sa'i, apa yang dibaca. Jadi harus belajar ya kan, manasik haji harus belajar. Apa hakikatnya ini kita harus belajar. Abu Gurunya sudah ada majelis, bahkan izin Rasulullah, tapi sedang hendak berhaji belajar lawan orang yang lawas tinggal di Makkah, yaitu adalah Guru Saman Mulia. Nah waktu itu sidin imbayan pertama murid daripada Guru Saman, yaitu Abdul Muiz, ngaran murid Guru Saman. Kemudian Abdul Muiz ini pulang membawa bini yaitu Fatimah. Kemudian pulang membawa paman. Abdul Muiz ini pulang membawa paman. Ulun kadang-kadang ngaran saja ialah ada Ibrahim Sahlan kadang-kadang lagi dah. Cuma ada Ibrahimnya. Kemudian ada pulang Abrik yang 4, Letnan Arsyad ngarannya. Nah waktu itu di tahun 71 orang nang hendak ke Mekah, kesannya dia pulang dari Guru Jogong.
Urang nah hendak ke Makkah itu ada nang naik pesawat, sudah ada pesawat sudah. Ada nang kapal laut. Nah itu ada nang pesawat tuh tahun 71 tuh. Mun kada salah nang pesawat itu harganya 370.000. Harganya biaya pesawat cuma 370.000 bahari, ya Allah. Mun wah ini pondokkan gitu, tolak haji ya Allah. Separuh SPP ya itu kan. Mun 370.000 bahari, orang bangga siapa tuh bisa 40-50 jutaan coba. Kapal laut kan, kapal laut itu sekitar 320.000. Berarti kada jauh, kada bedanya sekitar 50.000 aja bedanya dah. Cuma ada yang memilih kapal laut masih. Kenapa? Ya tadi takutan kalau mereka gugur. Ya lah, itu kan. Lawan juga jadinya kenapa jadi memilih kapal laut? Karena bilanya orang kapal laut perjalanan lancar itu biasanya lawas di Mekahnya kan orang. Nah itu pun dari satu sisi kenapa jadi orang memilih kapal laut. Keberangkatannya ini itu dua. Ada yang dari Jakarta karena jadi Banjar Jakarta Jeddah. Ada juga Banjar Surabaya Jeddah. Nah, itu dah. Kayak orang umroh juga ya. Dari Banjar ada yang ke Jakarta Jeddah. Ada juga pulang Banjar Surabaya Jeddah. Ada juga kan. Abah Guru memilih sidin nah Banjar Surabaya. Nah kita berkisah tentang sidin tolak haji. Mudahan kita berumrohan ya lah. Semalam kisah sidin ke Jawa. Mudahan kita ke Jawa kan. Bagi apa kabulnya ya lah. Itu mustahil bilanya sudah izin dari Allah. Maka kada mungkin aku tolak haji ya. Kenapa? Rumah haji bilang punya Allah. Bilanya angin ribut takutan, walau kena tim angin beli puting beliung ya lah. Kayak anak tolak haji ya, kayaknya kan itu mustahil bagi Allah. Tanpa tolak haji ya, entah dalam sanak kah yang menolakkan bisa juga wallahu alam. Atau bisa anak babinian kan yang diambil oleh bos batu bara. Nah itu katanya pian nabah nampin pulang haji plus jadi orang mau itu kan. Harus berangkat. Ya jualan ada nang bejual anu aja, bejual bakuan aja. Harus setiap setiap tahun sering berhaji kada gampangan. Nya bejual bakuan jadi Makkah. Ya itu kayak sebelum tahun tuh anak pulang ke Makkah itu maka bejual soal tanah sering itu adalah nang bejual bakuan. Jadi Abu Guru ngata tadi dari Banjar berangkat ke pesawat ke Surabaya. Nah dari Surabaya kita ke kapal laut sampai di Surabaya dihadang oleh Guru Bangil kan, dibawa ke Bangil dulu. Karena belum berangkat lagi, keberangkatannya belum tiba lagi. Nah jadi berdulu tuh anak ke Bangil melangi perguruan dulu pada nggak pulang lagi nih. Waktu itu yang di Bangil di higa rumah Guru Bangil itu tetangga Guru Bangil ada orang nang acara kedua selamat. Ngaran ampun rumah itu Haji Marjuki ngarannya. Dalam ampun rumah kan. Jadi Haji Marjuki ini barangkali terkenal juga terkenal. Jadi ulama-ulama diundang, habaib diundang. Pada suatu ketika di acara itu datang yang tanpa diundang ada seorang Habib namanya Habib Abdullah Barokbah. Namanya bebeja sering datang. Masuk ke majelis, masuk ke majelis. Lalu ujar Habib tadi, di sini nang mana ngarannya dia ini. Nah, itu tuh. Di sini juga nang mana ngarannya dia ini. Nah, perlu yang ketahui, ini menyimpang sedikit lah. Waktu Abah Guru itu masih halus, sidin kan biasanya ada sidin itu biasanya bermimpi setiap malam Jumat melihat kapal Safinatul Aulia. Itu biasanya ada setiap malam Jumat sidin bermimpi melihat kapal Safinatul Aulia, kapal wali. Ternyata sidin melihat Habib Abdullah Barokbah itu berada di dalam kapal Safinatul Aulia itu. Nah, kata sidin melihat Habib Abdullah Barokbah sedang duduk di kapal Safinatul Aulia. Berarti Habib Abdullah Barokbah ini wali, tapi namanya wali Majazub. Jadi ujar Guru Bangil ada di rumah ulun namanya aja ini. Panggil sekarang. Model kayak itu adalah bahasa Indonesianya tak. Panggil sekarang. Dipanggil oleh Guru Bangil itu Habib Abdullah Barokbah sampai dapat awan kayak apa? Ya, Abu Guru mengio Guru Bangil kakan ya kayak apa kan? Ayah dia datangi jangan apa. Akhirnya pada datangi, lalu dia Habib Abdullah Barokbah tadi kata, anak, itu tuh dalam logat sidin bahasa sidin yang dalam sidin, anak sidin itu berapa kali sudah malaikat Ibrahil hendak mengambil roh anak, cuma anak mati. Nah itu tuh biasanya adalah anak ada hendak
kecuali anak berdapat lawan ente. Mungkin itu kan. Artinya aku pada hendak dulu mati kecuali aku berdapat lawan Zaini biasanya nah itu kan. Langsung pulang ucap ente waliullah, ente waliullah, ente waliullah. Itu biar nampak betul ketunduk. Karena memang wali-wali itunya menyembunyikan lawan khususiyat. Sitrul aurah wajibun wa sitrul khususiyah aujab. Menutupi aurat wajib, menutupi khususiyat itu lebih wajib. Namun kita tak aja kenapa ada video tadi dia harus ucap ente waliullah itu kan kenapa ada di video padahal viral kesannya viral. Ada ini orang malah ditutupi. Nah itu kan ada ini orang malah ditutupi. Nah lalu dari situ kawan nih kan orang banget bahwa nih wali biasanya nih disambat oleh Abdullah Barokah. Boleh, ya boleh kayak apa Pak? Nih diungkai orang, nah ujar guru bangir, amun istilah aurat nih lah, aurat tak ungkai aurat ya guru tak ungkai aurat, ungkai khususnya nih, ujar guru bangir, amun angin nang membuka pada bapak, nang penting jangan kita nang membuka, pian tak sembahyang, lalu angin meniup, terbuka selawar, kebetul mesin selawaran, terbuka samping nih lah, kebetul mesin selawaran, apa yuk? Kau tidak tahu, kenapa angin nang meniup? Tetapi ketika pian sembahyang ternyata beristilah membuka salawar, nah terbuka aurat, itu batal ngarannya. Kenapa seorang yang membuka, tetapi kurang yang membuka, angin tadi yang membuka tadi, kada batal sembahyang. Artinya kada apa dengan kenapa dia kurang juga yang membuka. Sampai tiba keberangkatan. Berangkatnya itu di tahun apa tadi? 1900 berapa tadi? 71 bulan Desember. Nah jadi di dalam kapal abah guru itu pian 2 tahun, setahun dalam kapal. Kenapa? Karena berangkatnya 22 Desember, sampainya karena tanggal 16 Januari 1972. Nah jadi nampak setahunan di dalam kapal ya, kada tahu bulan Desember lawan Januari aja kata dah. Jadi berangkatnya itu tanggal 22 Desember 71. Kemudian apa bulan? Sampainya 16 Januari 9 atau 72. Berapa hari itu kan hitung aja lah. Nah, sebulan lah. Adalah gelombang dalam kapal lain dua pesawat. Nah waktu itu Sidin berangkat pakai kapal ngarannya dahulu yang ada ngarannya kapal Gunung Jati. Dahulu juga ada ngarannya kapal Coknyakden ya beda kan. Nah Sidin ini pakai kapal Lehapre Abito. Ngaran kapalnya kalau model kayak bahasa Jepang nih lah, Lehapre Abito gitu. Model kayak itu adalah Lehapre Abito. Sebelum itulah itu guru Bangil berkirim surat aja, tolonglah karena kirimakan surat ini lawan Habib Hasan Fad'a di Mekah, lawan Sayyid Muhammad bin Amin Al-Qutsbi. Nah, yang kesana Sidi Muhammad Amin Qutsbi Habibin Nabi. Nah, itu Sayyid Amin Qutsbi. Padahal ada Sidi Muhammad Sayyid Muhammad bin Amin Al-Qutsbi. Cuma kita menyambatnya Sayyid Amin Qutsbi. Al-Qutsbi itu dia guru pakai kaf katabat. Jadi bukan Al-Qutubi, ada Al-Qutsbi. Nah, itu dah. Berkirim surat. Nah, kemudian pula ada apa ketinggal kesannya turun sedikit malah waktu yang dibangun orang sini belajar 22 hari kan ada ketinggal sedikit. Nah itu kesannya didoakan oleh guru Bangil kayak Palak Bogor, mudahan ikamnya ada rezeki kan, mudahan ikam kawatulak haji dan baguru karena lawan guruku Sayyid Amin Qutsbi, Sayyid Muhammad bin Amin Al-Qutsbi. Itu sebelumnya ada doa sudah. Cuma doa Sidin kabulnya tadi di tahun 1971. Lalu berangkat perpisahan tuh lawan perguruan enggak? Perpisahan orang yang disayangin ya. Nah di dalam kapal banyak patohan daripada Abu Gurunya. Memang orang sekali melihat Sidin cinta, sekali melihat cintanya kayak itu kalau Rasulullah. Idza ra'aitahu badihatan habah wa idza ra'aitahu ma'rifatan mahabbah. Orang tuh bila sudah melihat Rasulullah itu pasti cinta. Asal melihatnya dengan keimanan dari banyak. Ada juga melihat tambah muar, ada juga tuh bukan Abu Jahal. Ya Allahnya melihatnya dengan keimanan bukan dengan mata biasa. Nah waktunya sampai nih lah 10 menit lagi belum minta tambahan waktu nah. Ya Allah yang mulai aja awal tambahan waktu nih nah. Masa ini kada ada tambahan waktu. Jadi 10 menit belum minta tambahan waktu nih. Supaya kena
Jumat dulu kita kisah segini Madinah ulang ya, nah lu sudah menyusunkan ini sampai sini di Mekah ya nah. Kemudian Mbah itu lu ringkas lah. Nah Mbah itu di dalam kapal itu sawat sini pokoknya kenal lawan yang ada di kapal tuh sebenarnya. Syap yang ada di kapal itu sangat kenal. Bahkan sampai berhubungan yang supir kapal tuh kodenya dan lain-lain itu bila hendak makanan mana guru saya ini bagi Allah saya makanan orang ibadah Jepang di dalam kapal dan sampai sini mengajari pulang makanan khas Martapura yaitu ngarannya sup kacang hijau. Nah, ada gampangan adalah sup kacang hijau. Kayak apa aja sup kacang hijau. Nah, lu bisa memakan karena ulun pernah ada ceramah ulun bawakan kayak saya ini juga pernah memakan sup kacang hijau soalnya besok harinya kan guru dia sup kacang hijaunya dia di antara kan lah mau bisa bawa olahan sup kacang hijau malam gimana akan datang kita sup kacang hijau nah itu adalah jadi dia nang kata turun rugi nih lah kata terasa kita sup kacang hijau nah itu jadi anu limau nipis pulang kalau nyaman benar ditambahi ayam pulang kan bagian nyaman nyatanya dulu ayamnya nyaman nah itu adalah biar kata besup-supan ayamnya gitu nyaman sudah bila ada yang bisa mengolah, kalau tidak ada jadi ya udah. Nah, lalu setelah itu nang rami dan kapal tadi akhirnya berubah siding garing, kada mabuk laut, kada cuma demam. Kalau ada salah sekitar namanya suhu awak siding itu 38 atau 39. Itu kan anu benar istilah masuk mall tuh orang masuk mall. Kenapa? Titiknya kan 36 aja kan biasanya ngomongnya 36 ada di 38 atau 39. Lalu dibawa ke klinik, hendak diempos, klinik di kapal adalah hendak diempos, akhirnya kata-kata baik sih, qadarullah itu takdir Allah Taala aja. Kemudian sampailah di Jeddah. Nah, sampai di Jeddah, apa ngarannya sidin disambut oleh tuan syekh ngarannya bahasa kitanya begininya model gaib atau muzawir ngarannya tuan syekh siapa yaitu Ridwan Mirdad. Nah, jadi ada kawan Ridwan, nah ingat ya Allah. Nah, Mirdadnya jangan ingatkan Jamal Mirdad ya Allah. Nah, itu ingat artis adalah Jamal Mirdad. Nah, Ridwan Mirdad itu kan nama membimbing sih ya. Sampai di Jeddah, lalu mandi, kemudian berniat berumroh. Nah, ini pelajarannya pulang. Apa pelajarannya? Nomor 1, berarti Abah Guru tuh memakai sidin kaul nang memadahkan boleh kita berniat itu di Jeddah nikot makani ngarannya balah boleh Jeddah karena ada ulama yang mengatakan itu nikot makaninya itu di alam lam ya kalau waktu belum belajar manasik haji nih itu nikot makaninya di alam lam jadi di atas pesawat itu kita berniat mau istilah yang di kapal itu di atas banyu berniat nah itu kan cuma ada juga yang memadahkan bagaimana di dalam kitab manasik haji dan umrah karangan Guru Husin Qadri itu memadahkan boleh kita mengambil mikatnya di Jeddah sebagaimana Abah Guru sekumpul pun mengambil mikatnya di Jeddah sampai ke Jeddah lalu berumrah nah tujuan anak bahagia tadi tapi sini berumrah berarti umrah dulu hanya haji apa ngarannya tuh umrah dulu hanya haji tamattu ngarannya namun haji hanya umroh, haji kiran apa haji ifrad, bilanya haji berumrah berimbai umroh itu haji kiran ngarannya. Nah ada sidin apa tadi haji tamattu. Nah ini jadi mana tolak haji nih lah itu bagus juga haji tamattu karena ya sedikit tiba dengan Abah Guru sekumpul dia sidin haji tamattu juga lah. Ya sekalipun afdalnya itu adalah ifrad. Nah itu adalah panjang mana lagi kisahnya lah biar aja lah malam Jumat akan datang aja sudah karena banyak kondisi yang dijelaskan artinya selajur kita belajar manasik haji selajur membaca manakib selajur belajar manasik haji insyaallah karena jadi kita sambung lawan kisah sidin di Madinah jadi ini sidin kisahnya sampai di Jeddah nah apa yang terjadi di Mekah nah,